Silakan duduk, kita lanjut part ketiga. Triple porsi saudara, amin. Ya, bukan double, triple hari ini ya. Kalau yang terakhir itu sebenarnya enak. Karena enggak kerasa diburu-buru gitu. Karena saya tahu Ibu Nani enggak akan menghukum kita walaupun kita overtime dari jam 8, amin. Ya, enggak apa-apa ya. Bu Nani sedikit lebih dari jam 8 tidak apa-apa karena kita ada di hadirat Tuhan, amin. Ya, enjoy ya, belum lapar kan? Oke. Tadi ini khotbahnya memang sungguh-sungguh dalam pimpinan Roh Kudus nyambung saudara. Ya, karena tadi Koluki tentang tabut, lalu Freddy tentang pelaksana firman, dan hari ini yang ketiga ini nyambung juga, yaitu tentang apa? Tentang bagaimana sih kita sebagai panggilan mempelai itu kita menjadi pelaksana firman, ya kan? Pak Aruna kan bilang, semua harus jadi pelaksana firman di bagiannya masing-masing. Nah, seringkali kita ini, kalau tentara itu sama pekerja itu jelas ya, wah mereka pergi belusukan, ya, bikin pasar murah, bikin pengobatan gratis, mereka banyak melakukan itu. Nah, suatu hari Freddy itu nanya ke Ibu Nani, jadi kita ini sebenar-benarnya yang Tuhan pengen untuk kita di putaran terakhir ini, apa sih? Karena kita ini sebagai panggilan mempelai itu harus kuat melakukan bagian kita, amin. Karena orang-orang di luar sana lagi menjadi pelaksana firman juga. Saudara tahu, saya tadi dapat kiriman dari kakak saya di grup bahwa ada seorang petinggi teknologi di dunia ini yang sudah bikin chip ditanam di otak manusia. Dia penggenap firman, bukan penggenap firman. Karena akhir zaman memang akan terjadi seperti itu. Ya, bahwa chip akan ditanam, manusia akan dikontrol oleh teknologi bla bla bla, itu semua ada di Wahyu dan mereka sedang lagi di jalurnya mereka untuk menggenapkan Wahyu. Nah, kita gereja Tuhan ini juga harus jadi penggenap firman. Bahwa Tuhan berkata sebelum kedatanganku yang kedua kali harus ada pemulihan pondok Daud. Amin. Dan Ibu Nani berkata, bagian Sion dan anak-anak Tuhan, mempelaiku di akhir zaman, di putaran terakhir ini, kita harus sama-sama menyelesaikan namanya pemulihan pondok Daud. Jadi hari ini saya akan berbicara sekali lagi tentang kenapa Daud sampai susah-susah dengan segenap tenaga akhirnya dia membawa tabut itu harus kembali ke Yerusalem. Saya next slide. Apa sih pondok Daud itu? Pondok Daud adalah nama yang diberikan untuk tenda yang didirikan Raja Daud di Gunung Sion di Yerusalem sebagai tempat menaruh tabut perjanjian. Tempat itu menjadi pusat tatanan baru ibadah yang penuh sukacita dan sangat kontras jika dibandingkan dengan ibadah yang di tabernakel Musa. Ya. Nah, tadi Koluki udah bahas, ya. Pak Luki udah bahas tentang apa? Kenapa Daud itu sangat mengerti tentang tabut Tuhan, tanda kehadiran Tuhan itu harus kembali ke Yerusalem. Akhirnya berhasillah tabut itu, ya, setelah dari rumahnya Obed Edom, akhirnya berhasil dibawa. Ini nyambung dari tadi. Berhasil dibawa ke Yerusalem dan dia taruh di sebuah tempat tenda yang dinamai Pondok Daud, tempat akhirnya tabut Allah itu disimpan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Daud nyimpen tabut itu nggak di tabernakel Musa? Padahal tabernakel Musa itu ada loh di Yerusalem waktu itu. Ya kan? Tadinya kan tabernakel Musa ada tabut, lalu diambil, dirampas. Ya, muter bertahun-tahun nggak balik-balik Yerusalem sampai akhirnya zaman Daud dikembalikan ke Yerusalem, ya, ke Sion. Nah, tapi pertanyaannya kenapa waktu itu dibalikinnya nggak tempat lamanya aja? Kenapa harus Daud ini menyiapkan sebuah tempat baru untuk tabut itu? Ternyata saudara, karena Daud mendapat sebuah visi baru dari Tuhan tentang bagaimana cara memperlakukan tabut itu. Bedanya antara pondok Daud dengan tabernakel Musa itu jauh. Next slide. Loncat lagi. Satu lagi. Slide berikutnya. Jadi gini,
Waktu zaman Musa, siapa yang boleh masuk berdoa di depan tabut? Hanya Musa dan imam besar. Betul? Waktu zaman Musa ada ruang yang pertama, kedua, ketiga. Dan apa yang dilakukan oleh orang Israel waktu zaman tabernakel Musa? Mereka hanya melihat dari kejauhan. Mereka bahkan gak datang ke depan tenda. Mereka itu di depan rumah masing-masing. Ngintip dari jauh, oh Musa lagi menghadap Tuhan. Oh Musa lagi mau masuk ke tabernakel. Musa lagi mau menghadap. Wah nanti abis Musa keluar saya mau nanya, dapat apa sih Musa? Nanti kalau Musa keluar pasti dia dapat pesan dari Tuhan. Baru kita dengerin. Dan Daud waktu itu mendapat suatu visi dari Tuhan. Cara engkau menyembah dan cara engkau menghadap Tuhan bukan seperti zaman Musa lagi. Itu sudah selesai. Tapi zamannya Daud, zaman pondok pujian didirikan adalah apa? Semua orang boleh memuji Tuhan. Semua orang boleh terlibat di dalam menyembah Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Ciri utama dari pondok Daud adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu zaman Musa yang punya hubungan pribadi sama Tuhan siapa? Cuman Musa. Tapi Tuhan berkata, aku gak mau zaman Musa. Aku mau pondok Daud sekali lagi di akhir zaman ini. Saat orang gak cuman tahu Tuhan dari kata pendeta. Saat orang gak tahu Tuhan cuman dari katanya pemimpin sel grup saya. No, kita semua di tempat ini anggota siapapun besar kecil tua muda. Kita sama-sama nyembah dan kita sama-sama menjadi worshiper di pondok Daud yang terakhir ini. Amin. Saudara harus ngalamin Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Yang ngalamin jangan cuman kita-kita yang di panggung. Tapi hadirat Tuhan harus sampai ke pojok-pojok. Bahkan yang streaming pun mereka harus sujud menyembah dan merasakan Tuhan. Itu yang harus terjadi di pondok Daud yang terakhir ini. Dan kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan visi itu. Amin. Kita belajar lebih lanjut. Ciri kedua adalah ekspresif. Waktu zaman Musa, mungkin Musa lagunya holy holy. Tapi apa yang dilakukan Daud, waktu pondok Daud itu terjadi, istrinya Daud sampai bengong. Karena seorang raja harusnya jaim, betul? Seorang raja harusnya gagah, berwibawa, jaga image. Tapi saat itu istri Daud berkata, marahin Daud. Kamu itu loh ya, raja kok malu-maluin, nari-nari di sepanjang jalan sama penari-penari perempuan. Jadi tabutnya di belakang, Daudnya nari-nari dengan ekspresi tanpa memakai jubah raja. Dia nggak pakai jubah raja, dia pakai jubah baju biasa. Dia menari dengan segenap hati karena roh Allah menguasai dia. Dan itu yang harusnya terjadi di gereja Tuhan sekarang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tuhan ngomong, gereja modern sekarang, pertama, mereka membatasi tata cara ibadah. Mereka membatasi cara nyanyi, cara nyembah, cara berekspresi. Dan saya tuh ngerasa memang makanya gereja itu sekarang ini kayaknya modern. Tapi sebenarnya mereka sangat membatasi semuanya. Even waktu ya saudara. Sekarang itu gereja itu cepet-cepetan kelarnya. Ya, ada gereja yang enak loh gereja sana, kenapa? Sejam selesai. Loh, malah orang ibadah sama Tuhan malah seneng, tambah cepet tambah seneng. Loh itu kan salah konsepnya. Harusnya pondok Daud di akhir zaman ini adalah setiap ibadah ada gerakan roh Allah. Sampai orang berlama-lama di hadirat Allah pun mereka gak kerasa. Itu yang harusnya terjadi. Harusnya lagu gak diatur. 2 penyembahan, 2 pujian, terus apa biasanya 1 penyembahan lagi. Terus masuk khotbah, terus kolekte, pulang. Harusnya saya berdoa di tempat ini ada suatu kegerakan yang baru yang akan terjadi. Bahwa roh Tuhan menguasai ibadah ini. Sehingga semua pemusik siap saat
roh Tuhan datang melanda, lalu WL tahu harus nyanyi lagu ini, pemusik semua ready, penari semua ready. Dan kita tidak digerakkan oleh yang namanya liturgi, kita digerakkan oleh roh Allah, pure roh Allah yang bergerak di tengah kita. Dan saya rindu, ekspresif, kreatif, itu terjadi di dalam pondok pujian yang terakhir. Daud, saudara kalau mau tahu, kita ke slide yang sebelumnya, Mos. Betapa kreatifnya Daud, nanti saudara cek di ayat-ayat ini. Daud, walaupun dia kreatif tapi tidak ngawur. Ini adalah PR untuk kita semua, Abang, Ko Luki, Ko Freddy, saya, pemimpin-pemimpin di tempat ini. Bagaimana kita harus mengatur sebuah pondok Daud yang terakhir ini. Bahwa Daud mempunyai 4 pemimpin pujian utama. Ya, namanya Kenanya, Asaf, Yedutun, Heman, itu bisa dicek di ayat-ayat itu. Daud mempunyai 7 imam peniup nafiri. Daud mempunyai 24 pemusik. Ya. Daud mempunyai paduan suara yang terdiri dari 288 orang. Dan saudara kalau baca di 1 Tawari 25 saya tadi baca. Dari 288 itu mereka dibagi jadi 24 kelompok lagi. Dan diundi, artinya diundi itu nanti kelompok 1 tugas. Oh, kelompok 2 tugas minggu ini. Jadi persis kayak kita sekarang ya. Tapi jumlahnya semua sampai 288 orang. Dan mereka itu semuanya mengaransemen dengan sangat bagus. Daud punya kelompok yang terdiri dari 4.000 pemusik. 4.000 pemusik dan penyanyi, bayangin. Mereka punya aransemen. Daud tidak hanya sekedar memainkan alat musik, tapi dia bikin alat musik baru, saudara. Yang tidak terjadi di zaman ini. Zaman ini kerjanya cuman apa? Cuman ya paling mentok bikin lagu baru. Ya. Tapi zaman dulu Daud bikin alat musik. Sampai jumlahnya ribuan alat musik. Dan ada pemusik-pemusik, penyanyi-penyanyi jumlahnya ribuan. Semua orang boleh datang, semua orang boleh menyembah Tuhan, semua orang boleh jadi singer, jadi apa namanya kalau suaranya rada fals jangan singer, apa choir paling nggak ya. Kalau singer itu soalnya udah pakai mic ya saudara ya. Nah kalau rada aku rindu nyembah tapi aku suaranya pas-pasan nggak apa-apa. Kamu masuk ke dalam golongan 288 orang ya, jadi choir dulu ya. Jadi saya ngerasa Tuhan kreatif, inovatif, ekspresif, dan bertemu Tuhan pribadi. Mereka melakukan hal-hal yang di zaman Musa tidak dilakukan. Waktu zaman Musa orang pasif sekali, melihat hanya dari jauh. Tapi di zaman Daud, saat tabut Tuhan diarak itu, orang-orang menyembah di sepanjang jalan. Mereka tunduk dan saat 6 langkah korban dipotong, 6 langkah korban dipotong, itu adalah suatu cara penyembahan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan mungkin orang berkata itu gak lazim, tapi itu yang Tuhan inginkan. Dan kita harus sampai ke titik itu. Saat semuanya hanya lazim-lazim saja, itu berarti belum pondok Daud terjadi. Tapi saat hati Tuhan digetarkan oleh sebuah cinta dari Daud, itulah di situ kita berkata, Tuhan aku mau sekali lagi di akhir zaman ini membawa pondok Daud terjadi. Saat yang di luar sana mereka lagi menggenapi firman, bikin chip, bikin apa mereka menggenapi wahyu. Kita juga menggenapi wahyu. Menjadi bagian kita. Yaitu sebelum kedatanganku kedua kali, gereja, penyembahan, pujian harus sekali lagi dipulihkan. Kita tidak dibatasi liturgi. Kita tidak dibatasi oleh sopan, jaga image, no. Jujur ya saudara, zaman dulu di bait Allah gak ada kursi. Betul? Zaman dulu itu bait Allah kayak tempat ibadahnya sepupu kita. Cuman gelaran mungkin dikasih karpet. Ya. Kenapa? Kenapa sih mereka gak pakai kursi? Karena sebenarnya kursi ini loh yang seringkali bikin kita males gerak. Ya. Last slide, saya mau tunjukkan. Ada berbagai body language di dalam worship.
Dan sebenarnya kursi-kursi ini yang bikin kita gak bisa ngelakuin itu. Nanti mulai bulan Februari, bulan depan, Tuhan sudah memberi perintah lewat Ibu Nani, kita akan mulai bikin acara Pondok Daud setiap sebulan sekali, Sabtu keempat ya, Sabtu keempat. Saya tidak mau ada kursi di tempat ini. Karena kita, kenapa? Hah? Oh Maret, mulai Maret ya, sorry. Ya, mulai Maret ya, saya terlalu semangat. Ya, mulai Maret. Setiap Sabtu keempat kita akan adakan acara Pondok Daud di tempat ini. Semua saudara diundang, baik yang luar kota yang lagi streaming dengar pengumuman ini. Ya. Dan di tempat ini tidak akan ada kursi. Tempat ini akan digerakkan oleh Roh Allah sendiri. Pujian penyembahan akan kita lakukan 12 jam. Dari jam 6 sore di hari Sabtu sampai jam 6 pagi, mungkin jam 8 pagi. Jadi jam 6 kita akan adain ibadah sekali lagi terakhir di hari Minggu, lalu mungkin jam 7 jam 8 selesai. Ya. Hanya Sabtu keempat. Tapi kita itu akan berlatih dengan sungguh mempraktekkan Pondok Daud ini. Tidak ada kursi, tidak ada aturan, tidak ada jaga image. Semua kita akan menyembah Tuhan dengan cara yang baru. Tadi gambarnya ditayangkan lagi, Mos. Saudara, saya pernah dengar dari satu teman. Dia itu ngomong ke saya, Sofi, kamu pernah yoga gak? Saya gak suka yoga, saya bilang gitu. Karena katanya yoga itu ada kalau lagu-lagunya tuh kadang suka gitu-gitulah. Saya takut itu gak baik, jadi saya akhirnya gak pernah yoga. Lalu dia bilang ke saya, Sofi kamu tuh harus yoga. Soalnya yoga itu katanya membuat postur lebih baik katanya. Saya waktu sebelum yoga, saya tuh sininya sakit. Tapi begitu yoga saya sembuh. Terus saya itu suatu saat ngeliat orang yoga, yang mereka lakukan tuh sebenarnya ini loh saudara. Ngerti gak? Jadi Tuhan kita itu sebenarnya sudah ngasih kepada kita, anak-anaknya, cara menjadi sehat sampai tua. Dengan apa? Worship. Jadi zaman dulu orang itu kalau worship Tuhan gak ada yang cuma duduk gini, gak ada. Mereka akan berdiri angkat tangan. Mereka akan jujur kayak saudara sepupu kita itu loh. Ya. Makanya lututnya bagus-bagus sampai tua. Gak ada yang lututnya kaku-kaku. Tiap hari mereka gini. Tiap hari 5 kali. Kita salah. Kita yang salah. Amin. Kita yang salah, setuju gak? Harusnya ini menjadi cara kita beribadah. Tapi akhirnya diadopsi sama mereka. Dan mereka melakukan begini setiap hari 5 kali. Makanya lututnya lebih sehat. Makanya badannya lebih enak. Gerak terus. Nanti ya kalau ibadah Pondok Daud gak ada kursi, praktekin ya. Nyembahnya jangan nanggung. Angkat tangan setengah tiang. Gak boleh. Ininya nanti kaku. Seluruh. Amin. Ini nanti akan pasti yang manula-manula akan tambah sehat, saya percaya. Amin. Di tempat ini banyak. Kalau PW pagi gak ada kursi, nah itu juga kesempatan PW pagi. Ya, jangan cuma duduk diam. Tapi coba kalau Tuhan suruh nyembah pakai lutut. Supaya lututnya ini loh sehat. Tersungkur. Saudara tahu gerakan bowing itu yang kata teman saya menyembuhkan akan punggungnya dia yang sakit. Saat badannya tersungkur sambil berlutut tersungkur gitu, itu stretching saudara. Stretching itu. Orang dunia make itu katanya wah itu keren yoga. Sembuh saya semua. Padahal Tuhan ngomong itu harusnya worship itu begitu. Tuhan itu udah ngasih resep dari dulu bagaimana kita menjadi sehat.
Tapi salahnya orang Kristen terlalu kaku nyembahnya. Hari ini kita kembali kepada Pondok Daud. Saat Tuhan menggerakkan engkau dan saya untuk menyembah. Jangan lihat kanan kiri, jangan nanti orang ngerasa saya ekstrim. Daud aja raja, dia buka jubahnya, dia nari kayak orang gila di jalan. Masa sih kita cuman orang terhormat dari Cirebon, istilahnya misalnya gitu ya. Untuk nyembah gini aja kok susah banget sih. Raja aja mau, masa kita tidak? Saya percaya mulai hari ini akan ada suatu Pondok Daud terakhir lahir di kota ini Tuhan. Sion, bangkit, pelajari cara worship yang benar, pelajari cara worship yang kreatif, inovatif, ekspresif. Jangan terkaku-kaku gara-gara kursi itu. Kalau engkau merasa kaku, keluar dari kursi, nyembah. Kalau engkau merasa suatu hari Tuhan berkata, ayo ambil alat-alat nari, itu tidak dosa ya saudara. Kalau suatu hari tiba-tiba saudara mau ambil banner, asal yang penting nanti habis selesai dikembaliin dan dirapihkan ya. Kalau enggak nanti tim properti pusing nyariin bannernya hilang. Nah, tapi kalau misalnya Tuhan suatu saat gerakin, kamu ambil alat nari itu silahkan. Jangan batasi roh Tuhan, jangan malu. Kita sudah terlalu lama salah persepsi. Kita udah terlalu lama dipikirnya kita karismatik, tapi sebenarnya kita gak karismatik. Kita terlalu ibadah tet ya jam segini selesai. Lagunya 3 penyembahan, 2 ini ya liturgi. No, Tuhan berkata kembali ke cinta mula-mula. Kembali kepada arti penyembahan yang sesungguhnya, di mana engkau dikuasai oleh Roh Allah sepenuhnya. Dan saat engkau menyembah, kita tahu Tuhan disukakan. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri semua. Kita bangkit berdiri, penari ikut menari. Kita nyanyikan, oh mulianya hadirat-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu akan turun mulai dari tempat ini, menyebar sampai seluruh dunia Tuhan. Oh mulianya, oh hadirat-Mu, hadirat. Kami bait-Mu sekali lagi mau memuji Engkau. Ora syate keraya sekera moya se puja. Oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya. Penari, bagikan alat-alat tarian. Oh raya sekera, saya minta penari bagikan alat-alat tarian. Kami bait-Mu sekali lagi Tuhan, memuji Engkau, tidak ada yang lain. Oh, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam duka. Hadirat-Mu biar memenuhi akan tempat ini, memenuhi tempat ini, oh mulianya, oh mulianya. Syatek eraya serapaya pulihkan kembali ya Tuhan Pondok Daud-Mu di tempat ini. Kami raya serapaya sokoraya memuja. Diberkati Engkau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami, dengan pujian
Biar kemuliaan-Mu memenuhi akan kota kami. Memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu yang akan memenuhi gereja-Mu di Raya kami datang memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu Memenuhi tempat ini. Akan tempat ini. Kota Sion yang Kau cintai diberkati. Engkau Tuhan diberkati. Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Diberkati Kau Yesus, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan. Jangan lepaskan Tuhan hadirat-Mu. Jesus, He